Shalom saudara, puji Tuhan hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online. Saat ini kita ada dalam masa sukar, dalam masa pandemi. Begitu banyak masalah yang ada dalam hidup kita. Tapi hanya satu yang dapat kita minta dari Tuhan, yaitu Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Karena saat Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, apapun masalah dapat terselesaikan. Selalu ada jalan keluar. Dan Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kita mau katakan, Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kehidupanku, Ya Roh Kudus, Kau menuntunku.
haus akan Engkau. Hati kami haus akan Engkau Bapa. Kami rindu Roh Kudus-Mu tercurah atas kami. Haleluya. Selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang masih Kau berikan kepada kami. Kami masih diberikan nafas kehidupan. Bahkan kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Bahkan ketika kami masih bisa melihat saudara kami Tuhan, keluarga kami satu sama lain, itu sebuah anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur akan itu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap hati kami, dan memimpin acara ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Saat ini Tuhan, kami tahu yang kami butuhkan hanya Engkau. Maka saat ini kami datang kepadamu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memulai acara ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena kita semua percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin saudara.
saya persilahkan jemaat untuk duduk. Saat ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Seperti tanah yang kering, yang merindukan air, begitu pula jiwa kami Tuhan, yang haus akan Roh Kudus-Mu. Haus akan Roh Kudus-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demi
selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan dengarkan satu pujian sebelum kita akan lanjutkan kita mendengarkan firman Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita memiliki kekuatan yang baru senantiasa. Tuhan Yesus, kami bersyukur anugerah-Mu yang begitu besar Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagai kami ada pada pagi hari ini, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan memiliki kekuatan dan kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, bersama dengan jemaat-Mu, bersama dengan umat-Mu, kami rindu diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara, terima kasih buat pagi hari ini. Kita percaya bahwa Allah begitu
baik, mengasihi kita dan memberkati kita. Kalau kita diizinkan oleh Tuhan sampai saat ini, kita boleh menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan karena kita percaya Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari saya ajak kita membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 dan 38. Demikian firman Tuhan. Perikopnya air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Kita perhatikan apa yang diserukan oleh Yesus atau ajakan Tuhan Yesus kepada kita. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Barang siapa lapar, kata Tuhan, barang siapa haus, barang siapa merindukan air, Tuhan bilang datang kepadaku dan minum. Ini ajakan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini sangat jelas dalam hidup kita. Ada satu ajakan, ada satu seruan, ada satu himbauan daripada Tuhan pada waktu itu. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan. Bangsa Israel sedang merayakan perayaan Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya mereka bersuka cita, bergembira. Beberapa hari lamanya mereka mengadakan pesta. Dan Tuhan peringatkan kepada mereka ketika puncak perayaan itu, artinya pada ujung akhir puncak itu, perayaan itu akan selesai. Tuhan Yesus berdiri dan Tuhan berseru kepada mereka, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saya waktu membaca ayat ini cukup heran dan agak terkejut. Di mana ada pesta, di mana makanan banyak, berlimpah, mereka bersuka cita, seolah-olah masih ada yang kurang. Sehingga Yesus harus berkata kepada mereka, barang siapa yang haus. Saya berpikir di dalam pesta tidak ada yang kehausan. Semuanya dipuaskan, semuanya diberkati, semuanya puas dan mereka akan pulang dengan rasa yang puas karena sudah selesai pesta. Ada berbagai macam minuman dan tradisi bangsa Israel, bangsa Yahudi, yaitu mereka ada anggur ya yang disediakan selama 7 hari. Ya. Tetapi Yesus berkata, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepada aku. Ini seruan Yesus yang pertama. Tuhan sangat kemauan untuk mereka yang haus datang kepada Tuhan. Ya. Ayat 38, barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah ajakan Tuhan yang begitu mendesak. Di akhir zaman, dalam situasi pandemik seperti ini, dalam situasi keadaan yang tidak baik, dalam situasi orang mengalami ketakutan, mengalami kehausan, mengalami dahaga di dalam dirinya. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Artinya situasi saat ini banyak orang mengalami kehausan. Haus akan apa? Haus akan sukacita. Haus akan rasa aman, haus akan damai, haus akan kekuatan, haus akan kesehatan. Setiap hari berita di televisi, berita-berita di media sosial, bahkan setiap hari di lingkungan kita mendengar suara mobil ambulan membawa orang-orang yang sakit, orang-orang yang saat ini kita tidak bisa berbohong diri terkena virus corona. Ya. Sudah pun kasih Tuhan, makanya Yesus perlu menyerukan ini. Barang siapa yang haus, haus akan apa? Haus akan damai sejahtera, haus akan sukacita, haus akan kekuatan daripada Tuhan, haus hiburan, ya,
Boleh dikatakan sudah pun kasih oleh Tuhan, ini sesuatu yang sangat memberikan pengharapan kalau Yesus yang bersuruh, kalau Yesus yang mengajak, kalau Yesus yang memberikan himbauan ini kepada kita. Sudah pun kasih oleh Tuhan, dalam masa-masa sukar seperti ini, jemaat Tuhan kembali diingatkan untuk mau datang kepada Tuhan. Kita tidak bisa berharap akan maaf bicara, ya, kekayaan kita, ya, koneksi kita, orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang mereka tidak bisa memberikan jaminan, mereka tidak bisa memberikan bantuan. Ketika kita mendengar ada kawan yang sakit, kita tidak bisa menengoknya, ya, tidak berani, ya. Oleh sebab itu himbauan daripada Tuhan kepada kita hanya datang kepada Tuhan, hanya lari kepada Tuhan, hanya menghampiri hadirat Tuhan, hanya mau untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Barang siapa yang haus sukacita, haus damai sejahtera, haus kekuatan, haus rasa aman dalam hidup ini, saudaraku kasih oleh Tuhan. Saudaraku, mari perhatikan ayat ini. Ada seruan daripada Tuhan. Seperti Yesus pernah berkata di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-11, ya. Kalau kita baca di sana Injil Matius pasal 11 ayat 28, ya. Dikatakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus sangat mengharapkan semua orang, saudara saya, kerabat kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, keluarga kita, ya, yang saat ini mungkin menghadapi letih, lesu, berbeban berat. Karena apa? Karena situasi pandemik seperti ini. Karena situasi keadaan yang seperti ini, Tuhan perlu untuk mengingatkan supaya kita datang. Ya, untuk apa? Mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberi kelegaan kepada kita. Hanya Tuhan yang mampu memberikan jaminan sukacita. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini kelegaan berbicara tentang dalam bahasa aslinya yaitu anapau. Ya, kelegaan secara fisik. Kalau seseorang bepergian jauh atau bekerja lalu berkeringat dan dia membutuhkan air minum, lalu ada orang yang datang memberi air minum, itu lega, fisiknya lega, badannya lega, enak. Orang berkeringat lalu ada orang yang datang memberikan segelas air yang sejuk, itu lega. Tetapi kita perhatikan ayat yang ke-29. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini lebih daripada anapau. Ini berbicara bukan hanya kelegaan fisik, tapi kelegaan jiwa, kelegaan hati. Ya, dikatakan di sini jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam bahasa aslinya dikatakan anapausis, lega secara jiwa, damai, sejahtera di dalam hati, bukan hanya fisiknya yang lega, yang nyaman, ya, mendapatkan sesuatu sesuai kebutuhan fisik, tetapi jiwanya mendapatkan sesuatu. Siapa yang mampu memberikan? Hanya Yesus. Siapa yang mampu memberikan kelegaan secara jiwa? Hanya Yesus. Bagaimana caranya? Datang kepada Yesus, menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, berharap sepenuh kepada Tuhan. Walaupun dikatakan di sini sudah dikasih oleh Tuhan, pikulah kok yang kupasang dan belajarlah kepada aku. Walaupun saat-saat ini kita sedang memikul kok, sedang ada beban di bahu kita, sedang ada masalah di pundak kita, sedang ada persoalan di pundak kita. Ya. Tetapi ada satu kalimat yang mengatakan belajarlah kepada aku. Kalau kita mau belajar kepada Tuhan, oh sudah dikasih Tuhan, haleluya. Kita senantiasa boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Senantiasa ada sukacita, senantiasa ada damai sejahtera. Kasih Allah akan melimpah dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, mari jemaat Tuhan diingatkan kembali. Barang siapa yang haus, datanglah kepadaku. Ya, karena aku akan memberikan
air kehidupan, air yang mengalir dalam hidup kita. Tadi ayat 39-nya dikatakan, saudaraku kasih Tuhan, bahwa orang-orang yang percaya kepada kitab suci artinya percaya kepada firman Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan di dalam dirinya. Ada aliran air yang hidup. Kalau kita datang kepada Tuhan, situasi apapun juga, saudaraku kasih Tuhan. Saya teringat Rasul Paulus mengatakan di dalam orang-orang di Roma, ya, siapakah yang dapat memisahkan kasih Kristus? Ya, kelaparankah, kesukarankah, masalahkah? Tidak ada. Karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita datang dan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali sungguh-sungguh dalam hidup ini. Situasi ini ya menakutkan, tetapi tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Situasi ini memberikan kita satu kegentaran, tetapi tidak membuat kita meninggalkan Tuhan. Membuat kita sadar kita perlu datang kepada Tuhan, ya. Yang letih, lesu, berbeban berat, yang saat ini merindukan masalah terselesaikan, yang saat ini merindukan damai sejahtera, yang saat ini merindukan sukacita, yang saat ini orang banyak mengalami kehausan akan firman Tuhan. Saya mendengar di banyak tempat kesaksian beberapa orang, beberapa rekan melalui media sosial, melalui WA group, saudara kasih Tuhan, bahwa saat ini saatnya banyak orang yang datang kepada Tuhan. Haleluya. Ya, banyak orang yang saat ini mencari Yesus, yang tadinya jauh dari Tuhan, kembali kepada kasih yang semula dan mencari Tuhan, datang minum kepada air yang diberikan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari datang kepada Tuhan, andalkan Dia, andalkan Tuhan senantiasa ada dalam hidupmu, andalkan Dia. Bahwa saat ini Yesus dekat dengan engkau. Saat ini Yesus memberikan kesempatan kepada semua orang untuk datang kepada Tuhan. Saudara pun kasih Tuhan. Dalam situasi seperti ini, saya menyampaikan hal ini bukan untuk menakut-nakutin, ya. Saya tidak tahu kapan, ya, kita orang-orang terkasih, orang-orang terdekat kita akan terpapar, ya, COVID-19 ini. Tetapi ada jaminan kalau kita datang kepada Tuhan. Ada perlindungan, ada pertolongan, ada kasih Allah, ada yang senantiasa boleh memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita nyatakan hidup kita hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Allah mau supaya kita benar-benar hidup ini hanya bergantung dan berharap pada Tuhan. Ada pujian yang lemah mengatakan, pujian yang cukup lama yang mengatakan saat tiada jalan, ya, dan penuh dengan tantangan, hanya pada Yesus ada jawaban, ada kepastian. Hanya datang kepada Tuhan kita mendapatkan satu kekuatan yang baru setiap saat, saudara mengasihi Tuhan. Dalam Ayub dikatakan, atau kitab Nabi Yesaya dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Mendapatkan kekuatan yang baru. Berlari tidak akan lelah, berjalan tidak akan letih, saudara mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu perlunya saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih saudara kasih Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seperti yang dikatakan kitab suci, dia datang kepada Tuhan dan dari dalam dirinya mengalir aliran air yang hidup yang daripada Tuhan. Dan aliran air itu akan berdampak di sekeliling kita. Orang-orang sekeliling kita melihat ada aliran air hidup. Dan orang-orang akan merasakan dampaknya. Kalau saudara sukacita, kalau saudara kuat, kalau saudara memiliki kekuatan, orang di sekelilingmu, saudaramu, keluargamu, sanak familimu, rekanmu akan mendapatkan kekuatan yang baru kalau dia mau juga datang kepada Tuhan. Pagi hari ini saya percaya setiap pribadi, orang-orang yang datang kepada Tuhan melalui renungan firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini, sudah pun kasih di Tuhan, yang rindu datang kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu, pegang hatimu, serahkan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku haus.
Tuhan, aku haus. Tuhan, aku mau datang kepadamu. Tuhan, jamah aku, penuhi aku dengan kuat kuasa-Mu. Karena aku percaya Engkau selalu bersama denganku. Bersama dengan Tuhan senantiasa ada jawaban yang baru. Ada kekuatan, kemenangan yang daripada Tuhan. Oh, puji Tuhan, haleluya, saudara kasih Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, kita mendapatkan kekuatan yang sukacita yang daripada Tuhan. Damai sejahtera yang daripada Allah kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara yang mengangkat tangan saat ini, jamaah oleh Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus. Kami percaya orang-orang yang mengangkat tangan hari ini diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu. Kami mengucap syukur, sungguh Engkau baik, sungguh Allah yang menjamah. Hati yang haus, hati yang lapar dipuaskan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan jalan keluar, dan damai sejahtera Allah. Gereja GSPDI Philadelphia Cimahi diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami hanya percaya, berserah dan berharap kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan, berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Daniel Cahyo. Dan biarlah kita boleh meresponi firman Tuhan dengan iman percaya kita. Kita mendengar seruan ajakan daripada Yesus Kristus. Kita mau datang kepada Yesus Kristus dan menerima air hidup yang diberikan oleh Tuhan kita. Dan percayalah, saat kita minum air kehidupan yang diberikan oleh Yesus Kristus, jiwa kita, roh kita akan kembali bersemangat, akan kembali mempunyai sebuah kehidupan yang diberkati, yang tidak pernah kekeringan, yang selalu ada sukacita di tengah keadaan seperti apapun. Puji Tuhan. Kami para hamba Tuhan, gembala, pengerja, jemaat, mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Pendeta Daniel Cahyo. Kiranya Tuhan pakai terus Bapak dimanapun melayani, boleh menjadi berkat. Salam sehat selalu bagi Bapak dan seluruh keluarga. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya ajak saudara bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan satu pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Yesus buat ibadah yang indah yang Kau berikan kepada kami pada siang hari ini. Kami sungguh sangat diberkati ya Tuhan. Mulai pujian, penyembahan, mulai firman-Mu yang hidup, yang kudus, yang berkuasa, yang sudah datang dalam kehidupan kami, yang sudah memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Berkati para hamba Tuhan yang sudah melayani pada siang hari ini. Untuk para pemain musik, worship leader, penyampai firman Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati seluruh kehidupan mereka. Dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan,
kami boleh ada pada siang hari ini, semua karena berkat kemurahan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sebagai hamba Tuhan, Hamba-Mu menyerahkan kehidupan seluruh jemaat-jemaat GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi dan setiap orang yang sedang menyaksikan ibadah online ini seminggu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu yang ajaib. Biarlah dalam setiap perjalanan hidup kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, Engkau sendiri akan menjaga, mengawal, menuntun kehidupan kami, memimpin kehidupan kami, dan memberikan keberhasilan melalui apa yang kami kerjakan dan usahakan. Bahkan perlindungan-Mu yang sempurna selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kami, menjauhkan, meluputkan kami dari segala bahaya maut, segala ancaman maut, kecelakaan apapun juga, segala sakit penyakit kelemahan tubuh, segala virus, bakteri, kuman apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kau singkirkan semua itu, tapi Kau berikan kami tubuh yang kuat, jiwa yang sehat, untuk kami dapat terus memakainya untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami memberkati untuk penggembalaan di tempat ini. Berkati Ibu Gembala kami, berikan kekuatan, kesehatan, semangat yang daripada-Mu, sehingga Kau terus berikan kewahyuan yang baru yang daripada-Mu. Dan juga Tuhan, Kau berkati seluruh penantuan, diaken, diakones, guru sekolah minggu, para pemain musik, semuanya Tuhan. Biarlah kami semua dapat terus melayani Engkau dengan semangat, dengan hati yang menyala-nyala ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang sedang ada dalam pergumulan permasalahan. Jika mungkin ada yang sedang dalam sakit, penyakit, kelemahan tubuh, saat ini Hamba-Mu berdoa dari tempat ini, bila pertolongan-Mu yang sempurna, bilur-bilur-Mu yang ajaib yang akan menyembuhkan, menjamah, melawat setiap orang yang sakit pada saat ini. Setiap jemaat yang sakit disembuhkan oleh darah Kristus yang berkuasa, oleh bilur-bilur-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Jika sedang ada dalam pergumulan ekonomi, mungkin ada yang sedang membutuhkan pekerjaan, juga ada yang sedang mendapatkan suatu pergumulan masalah dalam rumah tangga. Biarlah kasih karunia-Mu saat ini, biarlah pertolongan yang daripada-Mu ada dalam kehidupan kami semua, yang akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita dalam keadaan seperti apapun, memberikan kami terus pengharapan yang tak pernah putus. Sebab kami yakin percaya hanya di dalam Engkau ada solusi, ada jalan keluar, ada kekuatan, ada pengharapan yang baru. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Walaupun pandemi masih terus terjadi, tapi kami tetap percaya berkat-Mu, pertolongan-Mu akan nyata bagi bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Kau akan menolong bangsa Indonesia untuk keluar dari krisis ini dan kembali memberikan kami hidup yang baru, hidup yang normal ya Tuhan. Dan kami percaya Kau juga akan memberkati para pemimpin negeri ini, mulai dari yang teratas sampai yang terbawah. Berikan mereka hikmat, roh takut akan Kau dalam bekerja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga sebentar akan berpisah satu sama lain. Kami mengangkat tangan kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, katakan amin untuk setiap berkat yang Kau terima. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu. Karena itu, hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Mari setiap orang yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.